Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Awalia Rohim dengan NIM 24_087. Di sini saya akan menjelaskan laporan preferensi konsumen terhadap pembelian kopi saset dengan menggunakan analisis conjoin. Nah, untuk pendahuluannya sendiri yaitu latar belakang, analisis conjoin merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur nilai relatif dari berbagai atribut produk berdasarkan preferensi pengguna terhadap kombinasi atribut yang berbeda. Analisis conjoin merupakan suatu teknik multivariat yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana responden membangun preferensinya terhadap suatu produk atau jasa, menurut Pamungkas dan Rusmawan tahun 2025. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kepentingan masing-masing atribut kopi saset bagi konsumen. Yang kedua, kombinasi atribut kopi saset seperti apa yang paling disukai konsumen dan berdasarkan hasil analisis conjoin. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, tujuan dari analisis conjoin adalah untuk mendapatkan perkiraan manfaat yang mewakili pentingnya setiap bagian produk, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari perkiraan tersebut tentang karakteristik mana yang paling dipertimbangkan oleh konsumen ketika memilih suatu produk, menurut Wibawa et al. 2025. Kopi adalah jenis minuman yang berasal dari proses ekstraksi dari biji tanaman kopi. Kopi sering dikonsumsi oleh masyarakat luas karena kadar kafein yang cukup tinggi. Kafein yang terkandung pada kopi adalah jenis minuman yang berasal dari proses ekstraksi dari biji tanaman kopi. Kopi sering dikonsumsi masyarakat luas karena kadar kafein yang cukup tinggi. Kafein yang terkandung pada kopi memiliki efek yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi rasa kantuk. Tetapi kafein juga dapat memberikan efek negatif terhadap kualitas tidur, menurut Siregar. Nah, untuk tinjauan pustakanya yaitu analisis conjoin dapat pula diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemasar dalam menentukan kepentingan relatif yang menghubungkan antara konsumen dengan atribut-atribut yang penting serta utilitas yang mereka kaitkan dengan tingkatan-tingkatan atribut tersebut. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk mengetahui preferensi konsumen dalam peneliti kopi saset, penelitian ini menggunakan metode analisis conjoin yang melalui penyebaran kuesioner. Nah, kuesioner dibagikan secara selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk mengetahui preferensi konsumen dalam penelitian kopi saset, penelitian ini menggunakan metode analisis conjoin yang disebarkan melalui kuesioner. Nah, responden diminta untuk memilih atau menilai beberapa kombinasi atau atribut. Kuesioner dibagikan secara online kepada responden, kemudian jika jawaban sudah terkumpul, diolah untuk mendapatkan nilai utilitas dengan menggunakan SPSS. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui atribut dan kombinasi mana yang paling disukai oleh konsumen sehingga memberikan kejelasan mengenai preferensi mereka yang dalam membeli kopi saset. Nah, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini melibatkan 5 atribut yaitu yang pertama harga dengan Rp3.000, Rp5.000, dan Rp6.000. Untuk rasa ada rasa karamel, less sugar, dan less black. Untuk aroma sedang, kuat, dan minim.
Yang ketiga, kandungannya yaitu sedang, tanpa gula, manis. Yang terakhir yaitu top coffee, Nescafe, kapal api. Nah, jumlah kombinasi stimuli yang digunakan yaitu 16 kombinasi dan atribut level yang digunakan. Nah, untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri yaitu overall statistik, nah, untuk nilai kandungan yang paling kandungan senilai untuk overall statistik yaitu harga itu yang menjadi prioritas konsumen yaitu harga di harga Rp3.000. Untuk rasa, konsumen lebih memilih rasa karamel dibandingkan rasa less baked dan less sugar. Untuk aroma, konsumen lebih menyukai aroma yang minim daripada aroma yang kuat dan sedang. Untuk kandungannya sendiri, konsumen lebih memilih kandungan yang manis daripada tanpa gula dan sedang. Untuk mereknya sendiri, konsumen lebih menyukai merek Top Coffee daripada Nescafe dan kapal api. Untuk importance values, yaitu kandungan 29,283 yaitu faktor yang paling penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, konsumen sangat memperhatikan kandungan kopi seperti tingkat gula, komposisi. Terus yang kedua yaitu ada harga dengan nilai 19,348. Faktor kedua yang paling penting, konsumen mempertimbangkan harga kopi saset sebelum membeli. Yang ketiga yaitu di aroma, yaitu dengan nilai 17,733. Aroma memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap preferensi konsumen. Yang keempat yaitu merek dengan nilai 18,316. Merek juga sangat berpengaruh meskipun tidak sebesar kandungan dan harga. Yang terakhir yaitu rasa. Nah, rasa ini dengan nilai 15,320, faktor rasa berada di posisi terakhir yang menunjukkan bahwa pengaruhnya paling rendah dibanding atribut lain. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Nah, dari hasil kesimpulan, atribut kandungan adalah faktor dominan sedang. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu hasil analisis conjoin terhadap preferensi konsumen dalam pembelian kopi saset dapat disimpulkan bahwa atribut yang paling berpengaruh terhadap keputusan konsumen adalah kandungan kopi dengan nilai kepentingan sebesar 29,28. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih mempertimbangkan kandungan gula dan tingkat kemanisan dalam memilih kopi saset. Selanjutnya, atribut yang memiliki tingkat kepentingan besar adalah harga. Mereka, aroma, dan rasa yang menjadi faktor yang paling berpengaruh rendah berdasarkan hasil estimasi utilitas. Konsumen lebih menyukai kopi saset dengan harga Rp3.000, rasa karamel, aroma minim, kandungan manis, serta merek Top Coffee. Kombinasi atribut tersebut memiliki potensi terbesar untuk menarik minat konsumen. Untuk daftar pustakanya sendiri yaitu ini. Sekian dari saya.
Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.